bukan yang bikin girang malah. Ya maridal habib qatluhu amaridtu min hadari ilai ja'al habibu ya'uduni babaridtu min nawari ilai. Itu diantaranya alamatul mahabbah billah, ya semuanya karena Allah. Udah paham ya? Maaf ibu skill kan? Nggak ada, kalau pertanyaan silakan. Yang berikutnya, wa rajulun da'athum mara'atun zatu mansibin wa jamal. Bahasa baginda ini ya, enak banget. Jadi kalau kita belajar hadis pantas ada apa tudoku bi anwarillah bil ibtila ala ahadits Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan bercahaya hati kalau kita sering mempelajari hadis. Sebab jangan-jangan baru ngamalin, baru bacanya aja mulut kita berarti mengeluarkan apa yang pernah diucapkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keren ya. Ini bahasa baginda. Wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah. Yang akan berada di zillullah yauma la zilla illa zillullah, yang akan berada di bawah naungan Allah saat tidak ada naungan kecuali adalah naungan Allah. Seorang rajul, seorang rajul yang bagaimana Abah? Ya. Yang bagaimana Abah Rasul yang da'athu, ya. Campur mapul, mahirnya imro'ah ya. Da'athu telah memanggil hu akan rajul, ya. Wis ngundang ya hu ing si rajul imro'atun saka semuji wong wadon. Ya. Yang ketiga yang berapa? Keempat ya. Seorang laki-laki, itu laki-laki punya pengalaman, pernah dipanggil sama siapa? Sama lawan jenis imro'atun. Ya, lebih terakhir. Ambil dua-duanya punya pengalaman juga ini. Da'athu-nya itu untuk apa? Ila zina biha. Untuk melakukan perzinahan dengan si perempuan. Bang Rian, mampir dong. Musim sih. Obat mampir dong. Ngapain? Godain kita kek. Atau ada lagi makila lindika fa khafal ajza an haqqiha aw syughla anil ibadah bil kasabilah. Ada dua pengertian ya. Yang pertama itu si rajul begitu dipanggil, yang mampir dong yang ngapain? Emang gak tertarik sama aja yang lihat tebal ya. Atau Abi dia nyari pernah. Abi saya punya simpanan 1,5 miliar. Abi seminggu sekali aja lah nongkrongin saya. Abi ingat tidak Abdul Imra'atun. Yang pertama lizina pernah. Saya pernah di Malang jam 12 di Hotel Rais. Ketok pintu. Bapak, daripada tidur sendiri saya temenin. Lah. Jadi rezeki apa bikin sial. Enggak Mbak, saya lagi capek banget badan. Jadi saya menyesal sendiri. Jujur Pak, ini nggak kurang lebih ya, beda dosa lagi. Jujur Pak, saya udah nggak pakai celana. Terus bodo amat. Ingat aja masih ada Abdullah Basawat ini. Waduh, enggak, mohon maaf Pak, saya nggak punya kesiapan buat itu. Akhirnya kira-kira setengah jam Abi lihat dari orang udah nggak ada, kabur Abi ke bawah. Kita tinggal 3. Lu kayak orang gila, kenapa lu bilang gitu?
Sekarang diburu-buru dengan acara juga, saya lagi dari macan di mana? Saya ceritain, cewek lo ngajak tidur, saya rezeki goblok lu. Tapi saya tahu dia bercanda. Kalau emang itu rezeki, lu aja yang gantiin gue, saya nggak tahu. Oh, mudah-mudahan habis ini mudah-mudahan abi masuk yang salatul gitu aja. Nah, kalau yang bermiliar-miliar itu ustazah. Nah, kalau yang pertama, kalau ini akhafullah, enggak, aku takut sama Allah. Apa dua-duanya ada rasa takut? Begini, kalau yang ngajak zina udah ketahuan. Jangan-jangan pelakuan zina, ngedeketin aja nggak boleh. Yang nih ngedeketin tempat atau ada tempat yang biasa digunakan untuk maksiat itu duduk di situ aja udah dosa, apalagi berzina. Sepaham ya? Ini di kitab ya, tafsir. Jadi kalau kita sekarang ketika neraka para berzina, umpama ada tempat digunakan oleh masyarakat untuk zina. Nah kita nongkrong di situ, itu nongkrong kita udah termasuk zam, termasuk dosa. Hati-hati ya. Sudah ketahuan. Nah kalau yang kedua, abi kan ngajak nikah. Khafal ajr an haqqiha. Anak ustaz yang suka bangga dengan itu ustaz ngomong, waduh saya takut sama Allah. Kan nikah, saya takut seandainya saya nikah sama Anda, kan tanggung jawab saya nambah. Ada nggak yang ingin itu? Atau an haqqiha awis syukur anil ibadah bil kasab laha. Atau gara-gara saya nikah lagi sama Mbak, jadi apa namanya waktu ibadah saya berkurang, bukannya di masjid saya malah nongkrong di Mbak. Kalau ustaz seperti itu juga kayaknya jarang kawin lagi dah. Ini sekarang banget tuh berkah ilmu gua. Udah dua ini kalau perlu terpotong ini apa namanya di situ taruh sini. Tafsirnya rada jarang ya. Jadi kalau sepintas, kalau banyak yang nerangin apa namanya ngajak zina, ya. Walaupun ngajak nikah secara resmi, kalau seandainya dia sekarang punya rasa takut untuk tidak bisa bertanggung jawab atau berkurangnya jam ibadah, maka itu termasuk sab'atun fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Keren ini dapat kita deh. Tapi bukan yang nggak mau yang 4. Waduh kalau gua 4 bisa gua nggak masjid di atas paham dulu. Daud, kirim lo. Berantem dulu lo bini. Jelas ya? Jadi ini itu orang secara spontan. Zatu mansibin nih, saya pernah terangin, perlu terangin. Yang memanggil kita adalah seorang perempuan zatu mansib yang memiliki mansib, yang memiliki kedudukan. Siapa kira-kira? Anak RW lah. Ada anak Jokowi loh. Yang punya kedudukan di kampung kita. Wajah Malin. Dan yang manggil kita ternyata itu perempuan, bukan perempuan kaleng-kaleng. Yang jamal, yang punya keindahan, yang punya kecantikan. Di sini persoalannya, kenapa itu baginda laku mansibin wajah malin kalau nolak orang-orang biasa enggak tapi sulit, tapi kalau udah berkelas dan kemudian kalau yang standar lah, kami nggak bisa bilang jelek. Kalau kecantikannya standar ya nolaknya itu ya rada gampang. Maksudnya enggak Pak, bukan tipe gua bukan. Ini mah yang manggil Syahrini. Cantik. Bintang yang manggil kan rada susah nolaknya, tapi dengan keimanan yang sempurna dia katakan ini akhafullah rabbal alamin. Jangan zina dengan Anda ngajak kawin secara resmi juga mohon maaf, saya takut sama Allah, takut tanggung jawab saya sejauh mana dia mau cakap. Itu kan lain. Kesempatan udah cepet
cepetan kemana goblok? Cepetan ke neraka lu goblok. Ya. Satu aja kita masih berantakan. Oke, paham udah ya? Ini sesungguhnya aku, Mbak. Laki-laki dipanggil sama perempuan cakep lagi, berkelas lagi, sosialita. Siapa yang di sini? Mujdalifah. Kiranya dari pernah keluarin. Ngapa tuh ngeliatin gua kayak begitu? Enggak, dulu saya ngeliat dia. Tapi terucap dalam hati ini ya, khafullah rabbal alamin. Ngerti kalau gua susah. Nyuruh sholat aja lu bisa-bisa ngelawan gua kan. Kalau sampai ke situ kira-kira itu Ustaz nggak dikawin kali Ustaz tadi. Ini pelajaran buat kita ya. Mudah-mudahan nata'allamuhu, mempelajari hadis ini, wa na'lamuhu, kemudian kita mengerti akan hadis ini, wa na'maluhu lillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah enggak apa dikit kawan. Jam 12 biasanya habis nih. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Dari pengalaman ya. Alhamdulillah ini berulang. Warajulun, dan seorang laki-laki tasaddaq, bersedekah sirajul bisodaqatin, dengan satu jenis sedekah, fa akhwaha, maka menyembunyikan rajul akan sedekah, hatta malah la orana tak lama weruh si maluhu apa kiwe esi rajul ma ing barang kang tungfik wis nganging pakaken iya apa ya rajul biyaminihi kala